Detik itu, dunia seolah berhenti, dan aku merasakan panas membara di wajahku, tapi juga sesuatu yang aneh, sebuah tarikan tak terjelaskan yang membuat jantungku berdegup kencang. Tak kusangka, momen itu menjadi awal dari badai yang menghancurkan segalanya dalam hidupku. Aku, Sinta, berusia 35 tahun, menikah dengan Budi 2 tahun lalu. Budi adalah pria baik hati, pemilik bisnis kecil di Jakarta, dan Nadia adalah putrinya dari pernikahan sebelumnya, berusia 22 tahun, mahasiswi semester akhir di Universitas Negeri. Kami tinggal di rumah sederhana di pinggiran Jakarta, di mana hiruk-pikuk kota besar bercampur dengan tradisi keluarga yang ketat. Sejak awal, hubunganku dengan Nadia biasa saja, sopannya anak muda terhadap ibu tiri. Tapi setelah kejadian itu, semuanya berubah. Malam itu, aku sedang bersiap untuk makan malam keluarga. Budi sedang bekerja lembur, dan aku pikir rumah sepi. Nadia seharusnya di kamarnya, belajar untuk ujian. Tapi dia masuk tanpa mengetuk, mencari buku yang katanya kutinggalkan di kamarku. Matanya bertemu mataku melalui cermin, dan untuk sesaat, kami diam. Aku buru-buru menutupi tubuhku dengan handuk, tapi sudah terlambat. Nadia meminta maaf sambil mundur, wajahnya merah padam. Aku mengangguk, mencoba tertawa untuk meredakan ketegangan, tapi dalam hati, aku merasakan getaran aneh. Itu bukan malu biasa, itu seperti api yang menyala pelan. Keesokan harinya, suasana rumah terasa berbeda. Nadia menghindariku di meja sarapan, mata kami bertemu hanya sekilas. Budi tidak menyadari apa-apa, sibuk dengan ponselnya. Aku mencoba melupakan, tapi pikiranku kembali ke momen itu. Nadia cantik, dengan rambut pendek bergelombang dan mata coklat yang penuh semangat. Dia selalu mandiri, jarang bergantung pada ayahnya atau aku. Tapi sekarang, aku melihatnya berbeda, sebagai wanita muda yang menarik, bukan hanya anak tiri. Aku menggelengkan kepala, menyalahkan diri sendiri. Ini salah, pikirku. Aku sudah menikah, dan dia anak suamiku. Tapi benih itu sudah ditanam. Beberapa hari kemudian, kami bertemu di dapur larut malam. Aku tidak bisa tidur, begitu juga Nadia. Dia bilang sedang stres karena ujian, dan aku menawarkan secangkir teh. Kami duduk di meja kecil, berbicara tentang kuliahnya, mimpi-mimpinya menjadi desainer Grace. Untuk pertama kalinya, percakapan kami mengalir alami. Dia tertawa saat aku cerita tentang masa mudaku di Bandung, dan tawa itu membuat hatiku bergetar. Tanpa sadar, tanganku menyentuh lengannya saat menyerahkan cangkir, dan sentuhan itu seperti listrik. Nadia tidak menarik tangannya, malah memandangku dengan tatapan yang membuatku gelisah. "Bu Sinta, kamu cantik sekali," katanya pelan. Aku tersipu, tapi dalam hati aku tahu ini awal masalah. Konflik mulai muncul ketika Budi mulai curiga. Dia melihat kami lebih sering bersama, meski hanya obrolan biasa. "Kalian akur sekarang ya?" tanyanya suatu malam. Aku mengiyakan, tapi hatiku berdebar. Nadia mulai mengirim pesan teks, awalnya tentang tugas kuliah, tapi lama-lama jadi pribadi. Dia cerita tentang teman-temannya, tentang betapa sulitnya hidup di masyarakat yang masih konservatif seperti Indonesia. "Aku suka cewek, Bu," katanya suatu hari melalui pesan. Aku terkejut, tapi juga lega, atau mungkin excited. Aku sendiri pernah merasakan ketertarikan pada wanita saat kuliah, tapi kubunuh perasaan itu demi norma keluarga. Apa yang kulakukan? Aku balas pesannya, bilang aku mengerti. Itu kesalahan pertama. Kami mulai bertemu diam-diam, di kai kecil di luar kota, berpura-pura belanja. Setiap pertemuan, tarikan itu semakin kuat. Nadia menyentuh tanganku di bawah meja, dan aku tidak menolak. Tapi di rumah, aku berpura-pura biasa di depan Budi. Rasa bersalah mulai menggerogoti.
Bagaimana jika Budi tahu? Bagaimana jika keluarga besar kami tahu? Di Indonesia, hubungan seperti ini masih tabu, bisa dihukum sosial, bahkan hukum dalam beberapa konteks. Aku mulai kehilangan nafsu makan, tidur gelisah. Nadia juga, tapi dia lebih berani. Kita bisa bahagia, Bu, katanya. Tapi bahagia dengan harga apa? Suatu sore, kami hampir tertangkap. Budi pulang lebih awal, dan Nadia sedang di kamarku, membantu memilih baju, alasan kami. Tapi tangan kami saling genggam saat dia masuk. Untungnya, dia tidak melihat. Tapi itu membuatku sadar, ini berbahaya. Aku bilang pada Nadia untuk berhenti, tapi dia menangis, bilang aku satu-satunya yang mengerti dia. Hatiku hancur. Aku mencintai Budi, tapi perasaan pada Nadia berbeda, lebih dalam, lebih liar. Konflik batin ini membuatku depresi. Aku mulai berpikir tentang perceraian, tapi itu akan menghancurkan keluarga. Masyarakat akan menjudge aku sebagai perusak rumah tangga. Nadia juga akan dicap sebagai anak durhaka. Malam itu, setelah Budi tidur, Nadia menyelinap ke kamarku. Aku nggak bisa berhenti mikirin kamu, bisiknya. Aku memeluknya, tapi itu pelukan penuh konflik. Kami berbicara berjam-jam tentang masa lalu. Nadia cerita tentang ibunya yang meninggal saat dia kecil, bagaimana dia merasa kesepian di rumah ayahnya yang sibuk. Aku cerita tentang keluargaku di desa, yang memaksaku menikah dulu sebelum akhirnya bercerai dan bertemu Budi. Kita sama-sama korban Norma, katanya. Tapi apakah itu alasan untuk melanjutkan? Keesokan paginya, aku memutuskan untuk menjauh. Aku bilang pada Nadia bahwa ini salah, bahwa kita harus berhenti. Dia marah, bilang aku pengecut. Kamu takut apa? Takut masyarakat? Atau takut diri sendiri, tanyanya. Kata-katanya menusuk. Aku memang takut. Di Indonesia, masih dianggap dosa besar oleh banyak orang. Keluargaku agamis, saudara-saudaraku akan memutus hubungan jika tahu. Budi, meski liberal, pasti tidak akan terima anaknya dan istrinya seperti ini. Aku mulai menghindari Nadia, tapi rumah terasa seperti penjara. Tapi Nadia tidak menyerah. Dia mulai bertingkah aneh, seperti sengaja dekat dengan teman wanitanya di rumah, membuatku cemburu. Suatu hari, aku melihatnya berpelukan dengan temannya, dan hati ini seperti terbakar. Aku konfrontasi dia di kamarnya. Kamu sengaja ya, tanyaku. Dia tersenyum sinis. Supaya kamu sadar betapa kamu suka aku. Kami berdebat hebat, suara kami hampir terdengar oleh Budi. Akhirnya aku menyerah, menciumnya untuk pertama kali. Itu ciuman penuh gairah, tapi juga rasa bersalah. Setelah itu kami sepakat menjaga rahasia. Hubungan kami semakin dalam. Kami bertemu di luar, di taman kota atau hotel murah. Setiap kali aku merasa hidup, tapi pulang dengan beban. Budi mulai curiga lagi. Kamu sering keluar sendirian, katanya. Aku bohong, bilang ke teman. Tapi bohong itu menumpuk. Nadia juga mulai bermasalah di kuliah, nilainya turun karena terlalu memikirkan kami. Aku nggak peduli, katanya. Tapi aku peduli. Ini mulai merusak hidup kami. Suatu hari, saudara Budi datang berkunjung. Tante Rina, wanita paruh baya yang konservatif, mulai menginterogasi Nadia tentang pacar. Kapan nikah? Jangan seperti anak-anak sekarang, suka gonta-ganti. Nadia diam, tapi matanya melirikku. Aku tegang. Malamnya, Tante Rina bicara dengan Budi tentang gejala aneh di rumah. Nadia terlalu dekat sama Sinta, kayak bukan ibu Hana. Budi tertawa, tapi aku panik. Ini awal dari tekanan sosial yang lebih besar. Aku mulai mempertanyakan segalanya.
Apakah ini cinta sejati atau hanya pelarian? Nadia bilang ini nyata, tapi aku ragu. Konflik moral ini membuatku sakit. Aku ingat ajaran agama yang kubesar dengan bahwa hubungan seperti ini dilarang. Tapi perasaan ini kuat. Aku mulai mencari dukungan online, bergabung dengan forum rahasia di Indonesia. Di sana aku baca cerita orang-orang yang diusir keluarga, dihukum masyarakat. Itu membuatku takut. Nadia ingin kami kabur bersama. Kita bisa ke Bali, mulai hidup baru, katanya. Tapi itu gila. Aku punya tanggung jawab pada Budi, pada keluarga. Kami berdebat lagi, dan kali ini, Nadia bilang akan cerita pada ayahnya jika aku tidak setuju. Itu ancaman yang membuatku marah. Kamu egois, bentakku. Dia menangis, bilang dia takut kehilanganku. Hubungan ini mulai berubah jadi racun. Budi akhirnya konfrontasi aku. Ada apa sebenarnya, tanyanya suatu malam. Aku hampir cerita, tapi takut. Aku bohong lagi, bilang stres kerja. Tapi dia tidak percaya. Malam itu aku tidur di sofa, memikirkan pilihan. Jika lanjut, aku kehilangan segalanya. Jika berhenti, aku kehilangan Nadia. Tekanan ini membuatku depresi berat. Aku mulai minum obat tidur. Nadia melihat itu dan dia semakin khawatir. Ini karena kita, katanya. Ya, memang karena kita. Krisis datang ketika teman Nadia, Lila, tahu rahasia kami. Lila melihat kami berciuman di kait terpencil. Dia marah, bilang ini salah. Nadia, dia ibu tiri kamu. Ini incest, katanya. Nadia membela, tapi Lila mengancam akan cerita pada Budi. Kami panik. Aku bilang pada Nadia untuk bicara dengan Lila, tapi itu malah memperburuk. Lila bilang dia akan diam jika Nadia putus denganku. Itu ultimatum yang menyakitkan. Nadia memilihku dan Lila memutus pertemanan. Tapi itu membuat Nadia kehilangan sahabatnya. Dia mulai menyalahkanku. Semua karena kamu, katanya dalam amarah. Kami bertengkar hebat, dan untuk pertama kalinya, aku merasa hubungan ini destruktif. Tapi aku tidak bisa lepas. Setiap kali berpisah, aku rindu. Ini seperti kecanduan. Budi semakin curiga. Dia cek ponselku diam-diam, tapi aku sudah hapus semua pesan. Tapi suatu hari, dia temukan foto kami di ponsel Nadia, foto biasa, tapi tapanya mencurigakan. Ini apa, tanyanya pada Nadia. Nadia bohong, bilang foto keluarga. Tapi Budi tidak puas. Malam itu, dia tanya aku langsung. Kamu selingkuh? Aku menyangkal, tapi air mata mengalir. Rasa bersalah terlalu berat. Keluarga besar mulai terlibat. Ibu Budi telepon, bilang dengar rumor dari Tante Rina. Jaga rumah tangga baik-baik, katanya. Tekanan sosial ini membuatku ingin menyerah. Di Indonesia, perceraian saja sudah stigma, apalagi karena alasan seperti ini. Aku mulai berpikir tentang bunuh diri, tapi Nadia menghentikanku. Kita lawan bersama, katanya. Tapi bagaimana? Nadia memutuskan untuk coming out pada teman-temannya yang suporti. Dia gabung komunitas LGB di Jakarta, dan itu memberinya kekuatan. Tapi aku takut. Kamu muda, aku sudah tua, kataku. Dia bilang umur bukan masalah. Tapi bagi masyarakat, itu masalah besar. Kami mulai rencanakan masa depan, tapi realitas menghantam. Nadia diusir dari kos-kosannya karena rumor. Dia pulang ke rumah, dan ketegangan meningkat. Suatu malam, Budi pulang mabuk dan marah. Aku tahu semuanya, teriaknya. Ternyata Lila cerita padanya. Aku terdiam, Nadia menangis. Budi memukul meja, bilang aku pengkhianat.
Kamu hancurkan keluargaku, katanya. Aku minta maaf, tapi terlambat. Dia usir aku dari rumah. Aku packing barang, Nadia ikut denganku. Kami pergi ke apartemen kecil di pinggiran. Tapi itu awal penderitaan. Tanpa pekerjaan stabil, aku kesulitan. Nadia drop out kuliah untuk kerja paruh waktu. Keluarga Budi memutus hubungan, saudara-saudaraku juga. Masyarakat tetangga gosip, kami dianggap sebagai penyimpang. Polisi bahkan datang sekali karena laporan tetangga. Di Indonesia, meski tidak ilegal secara langsung, diskriminasi lebih parah. Kami hidup dalam ketakutan. Tapi di tengah itu, cinta kami tumbuh. Kami saling dukung, bicara tentang mimpi. Nadia mulai aktif di advokasi LGBT, meski berisiko. Aku bangga tapi khawatir. Konflik batin masih ada, apakah ini benar? Aku kehilangan segalanya, keluarga, teman, stabilitas. Apakah layak? Nadia bilang ya, tapi aku ragu. Hidup baru kami penuh tantangan. Aku kerja sebagai relancer, Nadia di KAI. Uang pas-pasan, tapi kami bahagia dalam pelukan satu sama lain. Tapi bayang-bayang masa lalu menghantui. Budi ajukan cerai, dan pengadilan jadi medan perang. Dia tuduh aku manipulasi Nadia. Pengacara bilang ini bisa jadi kasus pidana jika dianggap pencabulan. Hatiku hancur. Nadia bersaksi untukku, bilang ini cinta sukarela. Tapi hakim, dipengaruhi norma sosial, memihak Budi. Aku kalah hak atas harta, dan nama baikku rusak. Media lokal mulai liput kasus ini secara samar. Skandal keluarga di Jakarta, ibu tiri dan anak gadis. Kami jadi bahan gosip. Nadia dibully online, aku dipecat dari pekerjaan sampingan. Tekanan ini membuat kami bertengkar lagi. Ini terlalu berat, kataku. Nadia bilang kita harus kuat. Tapi aku mulai menyesal. Apakah pilihan ini benar? Suatu hari, ibuku datang dari desa. Dia menangis, bilang aku bawa malu keluarga. Kembalilah, minta maaf pada Budi. Aku tolak, dan dia pergi sambil mengutuk. Itu menyakitkan. Nadia hibur aku, tapi luka dalam. Aku mulai minum alkohol untuk lupakan. Nadia khawatir, bilang aku berubah. Hubungan kami retak. Kemudian, Nadia dapat tawaran kerja di Surabaya. Aku harus pergi, katanya. Aku marah, merasa ditinggal. Kamu kabur, tanyaku. Dia bilang ini untuk masa depan kami. Tapi aku merasa dikhianati. Kami berpisah sementara, dan selama itu aku merenung. Apakah ini akhir? Aku hubungi Budi, minta maaf. Dia makan, tapi bilang terlambat. Nadia sudah rusak karena kamu. Kata itu menusuk. Nadia kembali setelah seminggu, dan kami rekonsiliasi. Tapi ada bekas luka. Kami putuskan untuk aktif di komunitas LGBT, ikut demo hak asasi. Itu berisiko, tapi memberi tujuan. Di sana kami bertemu orang-orang dengan cerita mirip. Itu membuka mata. Tapi masyarakat masih tolak. Suatu hari, kami diusir dari apartemen karena pemilik tahu. Kami pindah lagi ke tempat lebih murah. Konflik puncak datang ketika Nadia sakit. Dia demam tinggi dan aku rawat dia. Di rumah sakit, dokter tanya hubungan kami. Aku bilang pasangan dan perawat memandang sinis. Itu mengingatkan betapa sulit hidup seperti ini di Indonesia. Nadia sembuh, tapi itu membuat kami lebih dekat. Kita lawan dunia, katanya. Tapi aku lelah. Akhirnya, aku buat keputusan besar, kami akan pindah ke luar negeri. Nadia setuju. Kami mulai urus Isa, tapi mahal. Kami jual barang, pinjam uang dari teman komunitas.
Tapi Budi tahu dan dia blokir. Nadia anakku, aku nggak ingin. Kami berjuang di pengadilan lagi. Ini perang panjang. Di tengah itu aku sadar cinta ini punya harga tinggi. Aku kehilangan identitas lama tapi dapat yang baru. Nadia juga dari gadis polos jadi pejuang. Tapi apakah itu layak? Proses pengadilan berlarut-larut. Budi ingin hak asuh Nadia meski dia sudah dewasa. Dia dipengaruhi katanya. Nadia bersaksi lagi, bilang dia memilih sendiri. Hakim akhirnya izinkan kami, tapi dengan syarat, tidak publikasikan. Kami menang tapi lelah. Kami pindah ke Bali, mulai hidup baru. Di sana komunitas lebih terbuka, meski masih ada diskriminasi. Aku buka usaha kecil, Nadia lanjut kuliah online. Hidup stabil, tapi luka masa lalu tetap. Kami sering bicara tentang apa yang hilang. Nadia rindu ayahnya, aku rindu keluarga. Tapi kami punya satu sama lain. Cinta ini, meski lahir dari kesalahan, jadi kekuatan. Tapi suatu hari, Budi datang ke Bali. Dia minta maaf, bilang rindu Nadia. Kami bicara panjang. Aku nggak paham, tapi aku mau coba, katanya. Itu momen odd or thought. Mungkin masyarakat bisa berubah. Nadia peluk ayahnya dan aku tersenyum. Tapi hubungan kami tetap rahasia. Tahun berlalu, kami hidup damai. Nadia sukses sebagai desainer, aku dukung dia. Tapi aku sering renung, apakah pilihan kami benar? Kami bayar mahal, keluarga putus, teman hilang, identitas rusak. Tapi kami dapat kebebasan. Di Indonesia, di mana norma ketat, cerita seperti ini jarang happy ending. Tapi kami bertahan. Apakah mencintai seseorang, meski melawan semua norma, selalu merupakan pilihan yang benar?